بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita masuk ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 surah Maryam. Siapa yang hafal ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10? Atau ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8? Sebelumnya sampai 9 ya? Ayat 7 sampai 9 yang hafal betul. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Betul. Ahsantum. Yang lainnya? Betul. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala masih menyebutkan tentang ucapan Nabi Zakaria alaihissalam ketika Allah beritakan kabar gembira kepadanya dengan akan lahirnya seorang anak yang diberi nama Yahya. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, Qala Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Berkata Nabi Zakaria, wahai Rabbku, berikan kepadaku ayat, tanda-tanda bahwasannya aku ini akan memiliki anak yang bernama Yahya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Allah mengatakan, ciri-cirinya engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari.
3 malam, padahal engkau dalam keadaan sehat. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, qala rabbi ij'al li ayah. Berkata Nabi Zakaria alaihissalam, wahai Rabbku, berikanlah suatu ayat kepadaku, suatu tanda kebesaranmu yang menunjukkan bahwasanya aku ini akan memiliki anak. Ayat ma'innu biha qalbi, yang dengannya membuat tenang hatiku, membuat kokoh hatiku. Walaysa hada syakkan fi khabarillah, dan ini bukan berarti beliau ragu terhadap khabar Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam ketika Allah beritakan kabar gembira kepadanya akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, kemudian beliau meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepadanya tanda kebesaran Allah yang menunjukkan hal itu. Bukan berarti beliau ragu dengan khabar Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tujuannya untuk menenangkan hatinya, mengokohkan hatinya. Wa innama huwa kama qala Khalil alaihissalam, sesungguhnya itu sebagaimana ucapan Al-Khalil alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia. Ucapan Nabi Ibrahim ini bukan dikarenakan ragu bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Sehingga Allah katakan, qala awalam tu'min, Allah mengatakan, tidakkah engkau beriman? Qala bala. Nabi mengatakan, tentu saja aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya hatiku ini tenang, supaya hatiku kokoh di atas keimanan. Nah, fatalaba ziyadatal ilmi, beliau meminta supaya menjadi tambahan ilmu. Wa wusula ila ainil yakin ba'da ilmil yakin, dan sampai kepada ainul yakin setelah sebelumnya ilmu yakin. Nah, jadi permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati, bukan dalam rangka ragu. Bukan ragu tentang kemampuan Allah menghidupkan orang yang telah mati. Bukan tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Akan tetapi yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini untuk menambah dan mengokohkan hatinya. Sehingga ketika Allah mengatakan, qala awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, tentu saja aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya tenang hatiku, supaya kokoh hatiku. Nah, sehingga meminta tambahan ilmu, dan supaya sampai kepada ainul yakin yang sebelumnya ilmu yakin. Tingkatan ilmu berbeda-beda. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Kalau ilmu yakin, ketika seorang mengetahui suatu ilmu dengan yakin, ilmu yakin. Nah, contohnya misalkan seseorang dia mengetahui bahwasanya di akhirat nanti ada surga. Ada surga. Dengan yakin dikarenakan Allah yang mengkhabarkannya. Ini ilmu yakin. Ketika
di akhirat, kemudian Allah perlihatkan surga kepadanya, ini ainul yakin. Semakin naik tingkatannya. Ya. Yakin dengan langsung melihat dengan kedua matanya. Kalau dia masuk ke dalam surga, merasakan bagaimana kenikmatan surga, disebut dengan hakul yakin. Nah, ini gambarannya. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan yang telah mati, nah yakin. Ya. Dia sampai kepada ilmu yakin. Nah, ya, ilmu yang sampai kepadanya dia yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha menghidupkan yang telah mati. Tapi beliau ingin sampai kepada ainul yakin. Ya. Supaya lebih kokoh lagi hatinya. Lebih mantap, lebih tenang lagi hatinya. Sehingga beliau meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Bukan dalam rangka ragu. Nah, begitupun Nabi Zakaria alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepadanya akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, ya, beliau meminta kepada Allah untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya beliau akan memiliki seorang anak. Bukan dikatakan ragu dengan berita Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk menambah keyakinan dan juga menenangkan hatinya. Ya. Fa'ajabahullah ila talabatihi rahmatan bihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ya, mengabulkan permintaannya sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, sehingga Allah mengatakan, "Faqala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya." Allah mengatakan ayatmu, ya, tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepadamu bahwasanya engkau akan memiliki seorang anak, engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam. Padahal engkau dalam keadaan sehat. Wa bil ayatil ukhra alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Di dalam ayat yang lain, engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Ya. Kalau ayat yang kita bahas ini salasa layalin, 3 malam. Kalau dalam surah Al-Imran dengan lafaz salasata ayyam, 3 hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, kadang-kadang kata malam digunakan untuk sehari semalam. Begitu juga kata hari digunakan untuk sehari semalam. Sehingga maknanya di sini engkau tidak bisa berbicara selama 3 malam, maksudnya 3 malam 3 hari. Ya. Dan juga makna engkau tidak bisa bicara selama 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam. Nah, sehingga kata lail, malam itu, walaupun pada asalnya digunakan ketika terbenam matahari sampai terbit fajar, ini asalnya. Tapi kadang-kadang ya digunakan juga untuk malam dan siangnya. Seperti ayat yang kita bacakan ini. Allah sebutkan salasa layalin, 3 malam. Padahal yang dimaksud itu malam dan siangnya. Kenapa dikatakan dijelaskan dalam ayat yang lain? Salasata ayyamin, 3 hari. Maksudnya malam dengan siangnya. Nah, wal makna wahidun. Maknanya satu. Ya. Li'annahu taratan yu'abbiru bil layali wa taratan bil ayyam.
Dikarenakan kadang-kadang ya disebutkan dengan kata layali, malam-malam, wa taratan bil ayam, kadang-kadang disebutkan dengan kata al ayam, hari-hari. Wa muaddaha wahidun. Arah maksudnya sama. Ya. Bahwa Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berbicara kepada manusia dalam waktu 3 hari 3 malam. Maksudnya sama. Wa hadha minal ayatil ajibah, dan ini termasuk di antara al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Fa inna man'ahu minal kalam muddata salasati ayyam wa azzahu anhu min ghairi kharsin wala afat bal kana sawiyan. Ya. Sesungguhnya terhalanginya Nabi Zakaria alaihissalam dari berbicara selama 3 hari 3 malam tadi. Ya. Nabi Zakaria tidak mampu untuk berbicara. Padahal beliau tidak bisu dan juga tidak cacat. Bal kana sawiyan, akan tapi beliau dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. La naqsa fihi, tidak ada kekurangan padanya. Ya, tapi selama 3 hari 3 malam beliau tidak bisa bicara kepada manusia. Ya, padahal beliau tidak bisu dan juga tidak cacat, tidak sakit ketika itu, dalam kondisi normal. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Zakaria di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bukti bahwasanya beliau akan memiliki anak. Ya. Spontan, secara langsung beliau tiba-tiba dia bisa bicara terhadap manusia. Nah, dalam kondisi beliau normal, ya, bukan dikarenakan sedang sakit barusuh misalkan, ya, sariawan dan sebagainya, tidak. Nah, atau sakit ini sakit itu. Nah, tidak. Minal adillati ala qudratillah al-khariqah lil awaid. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang al-khariqah lil awaid, yang di luar kewajaran. Ya, sesuatu yang tidak wajar dalam kondisi sehat. Ya. Nah, tiba-tiba beliau tidak bisa berbicara kepada manusia. Tapi di sisi lain kalau beliau berzikir bisa, bertasbih bisa, bertakbir bisa. Ya. Tapi kalau bicara kepada manusia, ya ngobrol, bercakap-cakap dengan manusia tidak bisa ketika itu. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan sekali. Nah, وَمَا هَذَا مَمْنُوعٌ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّينَ وَخِطَابِهِمْ وَأَمَّا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَالذِّكْرُ وَنَحْوُهُ فَغَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, tadi beliau terlarang dari berbicara yang berkaitan dengan manusia. Ya. Mengajak bicara dengan mereka, percakapan dengan mereka, dengan manusia tidak bisa. Ngobrol dengan manusia tidak bisa. Adapun tasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga berzikir dan yang semisalnya, ini tidak terhalangi darinya. Ya. Tentu sekali lagi ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan sekali. Ya. Tiba-tiba Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia. Tidak bisa ngobrol dengan manusia. Tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ya. Selama 3 hari 3 malam tersebut. Tapi kalau beliau melafadzkan lafaz-lafaz tasbih, tahlil, takbir dan zikir yang lainnya, beliau bisa mengucapkannya. Nah, itu sesuatu yang sangat menakjubkan sekali, sesuatu yang aneh. Padahal beliau tidak bisu ketika itu. Buktinya beliau bisa mengucapkan lafaz-lafaz zikir.
Ya. Dan juga tidak dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan normal. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Ya. Engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam 3 hari, padahal engkau dalam keadaan sehat, sawiyah, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Nah, walihada qala fil ayatil ukhra, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Berzikirlah terhadap Rabbmu dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau zikir bisa. Tapi kalau bicara dengan manusia tidak bisa ketika itu tiba-tiba. Fatma'anna qalbuhu wastabsara bihadil bisyaratil azimah. Wamtasala li amrillahi lahu bisyukri biibadatihi wa dzikrihi. Maka tenanglah hatinya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Dan beliau bergembira dengan kabar gembira yang agung ini. Dan juga beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ke-11 Allah mengatakan, wa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Nabi Zakaria alaihissalam keluar dari mihrabnya menemui kaumnya. Ya. Dan beliau wahyukan kepada mereka, ya, sampaikan kepada kaumnya untuk bertasbih. Ya. Hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, qala Syekh rahimallahu taala fa'aqifa fi mihrabihi. Nabi Zakaria alaihissalam berdiam diri di mihrabnya. Wa kharaja ala qaumihi minhu. Dan beliau keluar dari mihrabnya menemui kaumnya. Fa'auha ilaihim, dan menyampaikan kepada kaumnya bil isyarati wa rumz. Bil isyarati wa ramzi, dengan isyarat, ya, dengan bahasa isyarat. Dikatakan tadi kita sebutkan Nabi Zakaria selama 3 hari tiba-tiba tidak bisa berbicara kepada manusia. Nah, alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Ya. Engkau tidak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari 3 malam kecuali isyarat. Sehingga ketika Nabi Zakaria alaihissalam keluar dari mihrabnya menemui kaumnya, beliau menyampaikan dengan bahasa isyarat, bukan dengan lisannya. Dia menyampaikan dengan bahasa isyarat, ansabbihu bukratan wa asiyya. Ya, hendaklah kalian bertasbih. Ya. Di waktu pagi dan di waktu petang. Li'anal bisarata bi Yahya fi haqqil jami' maslahatun diniyah. Dikarenakan kabar gembira dengan kelahiran putra yang bernama Yahya, ya, untuk mereka, nah, untuk semuanya
Bani Israel merupakan maslahatun diniyah, kemaslahatan agama. Kenapa dikarenakan akan menjadi penerus Nabi Zakaria dalam masalah kenabian, ilmu dan amalan, menjadi pemimpin umat. Ya. Sehingga ini merupakan kemaslahatan agama. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam memerintahkan dengan bahasa isyarat tadi kepada kaumnya untuk bertasbih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kabar gembira ini. Ya. Dan telah disebutkan di sini menunjukkan bahwa hendaknya kita bersyukur ketika mendapatkan kabar gembira. Ya. Dia adalah bentuk syukur dengan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan lisan kita. Dengan hati pun menyadari itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal perbuatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-12 Allah mengatakan, "Ya Yahya hudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah." Wa Yahya, ambillah kitab ini, kitab Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepadamu hikmah, ya, mengetahui hukum-hukum semasa engkau kecil. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, dalal kalamu sabiq ala wiladati Yahya wa syababihi wa tarbiyatihi. Pembicaraan yang telah berlalu menunjukkan tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam, waktu remajanya dan juga tarbiyahnya. Falamma wasala ila halatin yafhamu fiha al-khitab amarahu Allah ay ya'khudal kitaba biquwwah. Dan ketika beliau sampai kepada keadaan yang beliau bisa memahami pembicaraan padanya, Allah perintahkan untuk mengambil kitab Taurat ini dengan kuat. Ya, ay bijid wa ijtihad. Dengan bersungguh-sungguh untuk mengambil kitab Taurat ini, dengan bersungguh-sungguh, dengan telaten dan kesungguhan, wadzalika bil ijtihadi fi hifdzi alfadhihi wa fahmi ma'anihi. Yang demikian itu dengan bersungguh-sungguh dalam menghafal lafaz-lafaznya dan memahami makna-maknanya. Wal amali bi awamirihi wa nawahihi, dan mengamalkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wa hada tamamu akhdil kitab bi quwwah, dan kesempurnaan mengambil kitab dengan kuat tersebut. Sehingga makna ya Yahya hudil kitaba bi quwwah, wa Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Maknanya bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Sekali lagi ini merupakan tamamu akhdil kitab biquwwah, kesempurnaan mengambil kitab dengan kuat. Yang kita pun diperintahkan untuk mengambil kitab Al-Quran dengan kuat, dengan bersungguh-sungguh menghafalkan lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Famtasala amra rabbih wa aqbala al-kitab, maka beliau melaksanakan perintah Rabb-nya. Nabi Yahya alaihissalam, beliau menaati perintah Rabb-nya dan juga memberi perhatian kepadanya, kepada kitab
tersebut. Wa aqbala 'ala kitab fahafidhahu wa fahimahu. Beliau menghafalnya, memahaminya. Wa ja'alallahu fihi minadz-dzaka wal fatanah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada Yahya alaihissalam kecerdasan dan kepintaran. Ma la yujad fi ghairihi, yang tidak didapatkan pada selainnya. Walihada qala, oleh karena Allah mengatakan wa atainahul hukma sabiyyah. Allah mengatakan dan kami berikan kepadanya hikmah. Selagi dia masih kecil, masih kanak-kanak. Nah, ketika kecil sudah diberikan hikmah, ilmu, sehingga dia paham dengan hukum-hukum. Padahal usianya masih kecil. Ay ma'rifatu ahkamillah wal hukmu biha wa huwa fi hali sigharihi was-sabah. Maknanya mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala wal hikam biha, dan hikmah-hikmah dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bi hali sigharihi, dalam keadaan beliau masih kecil, wasobah, dan kekanak-kanakan. Dalam keadaan masih kecil juga Allah sudah berikan kecerdasan, kepintaran kepada Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga beliau bisa mengetahui hukum-hukum Allah dan hikmah-hikmahnya. Nah, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan juga putranya Nabi Yahya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya pada kesempatan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.